Apa kabar semua para peserta yang saya hormati? Selamat datang di materi pertemuan pelatihan kita ini mengenai triks dan tips untuk successful job interview. Nah, objektif dari ini, mari kita bersama-sama berlatih supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan. Ya, materi dari job interview ini akan membahas background dari job interview itu sendiri. Bagaimana berbagai jenis interview itu kami ulas bersama. Modul yang telah saya siapkan untuk Anda semua itu juga mencakup beberapa pertanyaan untuk Anda bisa berlatih yang biasanya keluar pada saat interview. Anda bisa melatih, mempersiapkan diri. Terus apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak boleh dilakukan pada saat job interview sebaiknya dihindari, dan hal-hal yang perlu diingat selama Anda interview nantinya, dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan interview yang berbagai jenisnya akan kita bahas bersama-sama di dalam modul juga sudah kami siapkan. Bagaimana menghandle kecemasan selama Anda melakukan interview, terus pertanyaan-pertanyaan apa yang harus sebaiknya dihindari oleh Anda, misalnya pertanyaan mengenai isu sensitif, gaji bagaimana menanyakannya, apakah perlu ditanyakan terlalu awal atau ditanyakan nanti kemudian. Apa yang harus Anda lakukan setelah interview? Ternyata interview tidak hanya one time activity, Anda harus follow up melalui beberapa tips dan trik yang bisa Anda pelajari di modul ini. Bagaimana cara dress up, berpakaian, bagaimana penampilan Anda pada saat interview. Oke, pendahuluannya atau latar belakang dari interview. Job interview saya biasa menyebutkannya, atau Anda juga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang disebut juga wawancara. Namun karena saya menggunakan istilah job interview karena sudah common word atau common language yang biasa digunakan oleh banyak orang di dunia bisnis. Nah, ini merupakan keterampilan sebenarnya dan paling penting dalam pencarian pekerjaan Anda. Walaupun beberapa hal yang lain seperti materi pelatihan sebelumnya juga sangat penting, mempersiapkan CV juga. Nah, manajer perekrutan itu biasanya atau HRD, dia akan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan pada perusahaan, itu salah satunya melalui job interview. Nah, CV Anda yang Anda sudah siapkan, itu akan membantu Anda untuk mendapatkan job interview ini. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan referensi, tes penilaian yang lainnya, itu digunakan untuk memvalidasi juga sebagai kesimpulan dari job interview yang telah dilakukan. Nah, kebanyakan orang melakukan 3 hal untuk mempersiapkan job interview ini. 1, mereka mulai mengembangkan daftar pertanyaan. Jadi Anda bisa mempersiapkan daftar pertanyaan yang kemungkinan perusahaan akan tanyakan. Kemudian Anda juga bisa berlatih menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu saya mempersiapkan lembaran latihan yang Anda bisa tuliskan dan kemudian Anda lakukan role play. Kalau perlu sebaiknya Anda rekam role play Anda dan Anda bisa berulang-ulang berlatih melalui role play tersebut. Atau juga Anda bisa berkaca di rumah ya sambil melakukan role play. Nah, akhirnya para perusahaan tersebut itu akan melakukan wawancara. Nah, Anda akan datang ke wawancara tersebut dengan lebih terlatih. Job interview itu merupakan interaksi satu lawan satu, atau bisa juga sekarang yang namanya bisa Anda sebagai pelamar dengan beberapa orang yang disebut juga panel interview. Kita akan masuk ke bagian tersebut. Nah, Anda sebagai calon pelamar itu akan diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan manajer perekrutan atau HRD-nya yang akan memotivasi perusahaan untuk mempekerjakan Anda. Nah, terlepas dari pentingnya job interview, setiap kandidat para pelamar kerja harus berlatih keterampilan job interview mereka. Karena apa? Practice makes perfect. Jadi setiap Anda berlatih terus-menerus, maka by the end of the day, pada saat waktunya Anda interview, Anda telah
terlatih untuk melaksanakan interview. Ketiga langkah ini penting, namun itu hanyalah titik awal. Tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkan job interview, itu tidak akan pernah baiknya jika Anda tidak pernah melakukan job interview sebenarnya. Nah, dengan adanya job interview ini, Anda bisa melihat seberapa penting manajer perekrutan akan mengungkapkan beberapa pertanyaan yang akan Anda tanyakan. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan job interview. Namun Anda tidak akan dapat mempersiapkan diri untuk setiap pertanyaan kalau Anda tidak berlatih. Pada titik tertentu, Anda perlu berlatih atau melakukan role play terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan atau Anda harapkan akan ditanyakan oleh perusahaan yang menjadi idaman Anda. Nah, bagaimana kita memahami job interview? Ya, itu terdiri dari percakapan-percakapan antara pelamar, antara kita, pelamar pekerjaan, atau perwakilan dari perusahaan, perwakilan dari majikan Anda, calon majikan Anda, yang dilakukan untuk menilai apakah pelamar tersebut harus mereka pekerjakan atau tidak nantinya. Nah, job interview itu bervariasi dari segi pertanyaan terstruktur, dari percakapan yang sama sekali tidak terstruktur dan bebas. Anda bisa menggiring bahasanya atau menggiring para pelamar sesuai dengan harapan Anda. Hingga wawancara terstruktur tersebut di mana pelamar diminta beberapa daftar pertanyaan. Kadang juga ada perusahaan itu punya struktur daftar pertanyaan yang telah ditentukan dengan urutan tertentu. Nah, job interview itu sifatnya terstruktur, biasanya merupakan indikasi atau prediktor yang lebih akurat di mana pelamar akan menjadi karyawan yang mereka pilih. Nah, ini merupakan proses langkah-langkah yang harus dilakukan atau dievaluasi oleh pemberi kerja atau perusahaan terhadap kandidatnya. Nah, selama proses ini, perusahaan berhak untuk menentukan apakah pelamar tadi, Anda misalnya, cocok untuk bekerja di perusahaan mereka atau tidak. Nah, jadi job interview itu wawancara sebenarnya. Bisa dilakukan pertemuan atau bisa melakukan secara online by phone ya. Tujuannya adalah satu hal, menemukan orang terbaik untuk pekerjaan tersebut ya. Nah, kita lihat dari kacamata majikan atau perusahaan. Dia akan melihat pengalaman Anda, kemampuan Anda sebagai kandidat. Dapatkah Anda melakukan pekerjaan tersebut, keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi. Manfaat dari job interview itu akan membuka kemungkinan bagi pekerjaan-pekerjaan lain misalnya. Oh, ternyata kandidat ini cocoknya untuk di bagian B misalnya, padahal yang dibuka adalah pekerjaan A, bisa membuka kesempatan-kesempatan yang lainnya. Terus apakah Anda akan melakukan pekerjaan tersebut? Bisa kelihatan minatnya, sikapnya, motivasinya, dan bagaimana Anda akan cocok dengan organisasi atau budaya perusahaan tersebut. Apakah kepribadian Anda akan cocok dengan kepribadian dengan orang-orang atau perusahaan yang nantinya mempekerjakan Anda. Bagi Anda, tujuannya adalah memberi kesan untuk perusahaan dan nilai posisi yang ditawarkan tersebut apakah cocok atau tidak. Apakah itu posisinya sesuai dengan harapan Anda atau terlalu junior atau terlalu senior misalnya. Bagaimana perusahaan itu cocok dengan rencana karir Anda misalnya. Nah, selamat jika Anda telah melewati tantangan pertama. Sekarang adalah waktunya Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah kandidat yang paling cocok untuk posisi tersebut. Bagi Anda yang sudah pernah melakukan job interview, sekarang adalah self-assessment. Apakah Anda pernah berhasil melakukan job interview? Terus cek pada diri sendiri juga, ya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Apakah terlalu lama atau harus berkali-kali? Apa kesan yang Anda buat?
pertanyaan apa yang diajukan oleh perusahaan sehingga Anda kurang berhasil melalui tahap job interview. Bagaimana Anda merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan perusahaan tersebut, dan bagaimana hasilnya menurut Anda. Terus pikirkan juga area mana yang perlu ditingkatkan. Jadi job interview adalah bukan one time. Kalau Anda sudah gagal, tidak berarti Anda tidak bisa memperbaiki pada kesempatan lainnya. Nah, kita lihat sekarang job interview itu ada macam-macamnya. Saya paling suka menjelaskan job informasional. Karena di job informasional ini merupakan objektif pembelajaran, is a learning. Baik perusahaan maupun Anda sebagai kandidat perusahaan itu saling belajar mengenai masing-masingnya. Biasanya informational interview ini dilakukan oleh konselor karir, psikologis, atau career coach yang pengetahuannya saling membantu untuk menumbuhkan karir Anda. Biasanya dilakukan oleh profesional di bidang counseling, education, headhunter atau executive search, job placement officer, konsultan di bidang tersebut. Yang pertama-tama mereka menilai Anda, kemudian berdasarkan penilaian itu membuat poin-poin kuat dan menyarankan Anda sebaiknya Anda harus misalnya diperbaiki di bidang tertentu, Anda mengejar di industri tertentu, area-area mana yang akan diberikan semacam feedback. Walaupun tentunya di informational interview Anda mungkin tidak langsung diberikan spesifik job, namun feedback dari para konselor ini itu akan memberikan pengaruh yang sangat positif bagi perkembangan karir Anda dan juga perjalanan Anda melakukan job search nantinya. Dan siapa tahu di dalam percakapan dengan informational interview ini Anda akan diberikan kontak person untuk dihubungi lebih lanjut yang menjadi network Anda serta diberikan masukan-masukan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian interview yang sifatnya personal interview atau interview pribadi. Interview ini sedikit lebih formal, ya. Paling sering dilakukan. Biasanya setelah melakukan phone interview, itu ada interview pribadi. Tatap muka biasanya, pewawancara ingin face to face. Durasinya 30-90 menit. Semakin lama Anda berinterview, ada chance untuk Anda berhasil di dalam interview ini. Nah, ini biasanya interview pribadi adalah dilakukan oleh HRD sebelum melakukan interview dengan user. User juga melakukan interview yang pribadi biasanya. Nah, Anda harus selalu menjawab setiap interview ini dengan rasa percaya diri dan selalu positif. Jika lebih lama biasanya pertanyaannya lebih mendalam, menggunakan contoh spesifik untuk mendukung fakta-fakta serta keterampilan Anda itu akan lebih bagus sekali. Nah, di dalam personal interview didahului dengan telepon interview misalnya. Itu tujuan telepon interview untuk screening. Biasanya ada beberapa kandidat, mereka ingin menjumpai hanya 3 atau 2 kandidat saja, mereka melakukan screening. Biasanya durasinya lebih pendek daripada personal interview. Nah, setiap interview selalu buatlah CV Anda berada di depan Anda. Uraikan tugas Anda, daftar referensinya bagaimana, siapkan jawaban untuk pertanyaan yang rumit, rincikan tentang perusahaan yang praktis, sehingga memberikan jawaban yang dipoles tanpa mengambil jeda atau antara 2 kalimat, karena waktunya singkat. Ya, terus penting untuk menjadi selalu positif, selalu positif karena energi Anda akan tertangkap walaupun itu hanya merupakan telepon interview. Kemudian yang berikutnya adalah panel interview. Biasanya wawancara itu dilakukan mirip seperti personal interview tadi, namun dilakukan oleh beberapa orang atau manajer. Selain manajer perekrutan, ada juga pengambil keputusan lain. Di sini Anda dinilai dari berbagai aspek sesuai dengan bidang-bidang para manajer yang terlibat tadi. Pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa orang tersebut.
biasanya final decision dilakukan oleh orang yang paling senior di antara manajer. Jadi di sini image itu penting sekali dijaga terhadap semua panelis karena melibatkan pertimbangan-pertimbangan dari para panel yang terlibat. Nah, kemudian ada interview yang sifatnya praktis. Jadi kayak ujian ya, menghadiri praktek, bagaimana melakukannya. Kadang berupa presentasi, kadang ada case study. Ini untuk menerapkan keterampilan Anda menyelesaikan masalah, menunjukkan cara berpikir Anda terhadap satu case study. Perusahaan dapat meminta Anda untuk menjawab tes kecil yang mereka lakukan. Ya, kadang berupa kuesioner, konsistensi tes, bisa untuk membuktikan kecerdasan Anda, kepribadian Anda juga ingin diketahui oleh perusahaan tersebut. Nah, diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai persyaratan step dari setiap interview. Nah, langkah-langkah interview pertama ya, mereka biasanya lakukan self selection. Self selection itu biasanya dilihat dari pendidikannya, pengalamannya, ya. Terus dilihat juga nilai-nilai kadang-kadang ya. Kalau Anda fresh graduate suka dilihat. Terus juga kualifikasi pendidikannya sesuai enggak. Untuk misalnya majornya agriculture, yang dibutuhkan adalah seorang accounting, itu adalah self assessment. Lalu apply secara online. Oleh karena itu, pastikan Anda cek kesempatan job sekarang dilakukan dengan apply online. Anda bisa membuka Jobstreet, JobDB, Indeed, LinkedIn, banyak sekali apply job posting itu melalui secara online. Ya, udah mulai berkurang aplikasi secara on paper di koran-koran. Lebih banyak sekarang melalui online. Terutama sekali untuk bidang-bidang IT, ya jasa, ya untuk para milenial, application secara online itu jauh lebih update dan lebih cepat. Nah, Anda bisa dilakukan juga setelah itu tahap berikutnya Anda menjawab secara online beberapa tes yang diajukan. Pertanyaan baik secara numerikal maupun verbal tes. Jika Anda memenuhi syarat dari setiap screening proses tersebut, biasanya Anda langsung dihubungi kembali melalui telepon interview dan kemudian dilanjutkan dengan final round assessment day. Nah, final round assessment ini saya masukkan ke dalam langkah-langkah interview yang kedua. Biasanya sudah merupakan face to face. Anda dipanggil ke kantor, terus Anda disambut, Anda harus merasa comfortable dengan lokasi, dengan perusahaannya. Dan Anda mulai mempersiapkan harapan masing-masing, baik perusahaan maupun Anda sendiri punya harapan terhadap para pihak tadi. Lalu Anda mulai menyiapkan diskusi wawancara umum. Terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya. Dari setiap pada saat waktu menunggu Anda biasanya akan dibuat atau diberikan lembar jawaban atau formulir yang telah disiapkan oleh perusahaan untuk mengisi. Anda diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan juga. Dan yang paling penting adalah menutup atau closing dan menindaklanjuti dari interview tersebut. Karena satu hal, mereka tidak akan hanya menginterview satu orang, biasanya beberapa orang. Dan oleh karena itu Anda perlu memberikan last impression serta menindaklanjuti dari pertemuan face to face tadi, ya.